Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 yang beranggota Almiati dengan saya sendiri, Desi Wulandari Astuti dan Winarisa. Di sini saya akan memaparkan materi yang berjudul dakwah bilhal melalui pengembangan dan penerapan ipteks. Langsung saja, yaitu konsep ipteks dalam Islam. Sudah menjadi pemikiran yang umum bahwasanya agama yang identik dengan kesakralan dan stagnasi tidak sejalan atau bahkan bertentangan dengan ipteks yang notabene selalu berkembang dengan pesat. Namun, pemikiran ini tidak berlaku lagi ketika agama tidak hanya dilihat dari ritualitas belaka, namun juga melihat nilai-nilai spiritualitas yang hakiki. Fakta ipteks dalam Al-Quran. Al-Quran merupakan satu-satunya mukjizat yang tak lekang dimakan zaman. Al-Quran ini bersifat universal untuk seluruh umat manusia. Salah satu sifat asli Al-Quran yang membedakan dari Bible adalah bahwa untuk mengilustrasikan penegasan yang berulang-ulang tentang kemahakuasaan Tuhan, di antara aspek-aspek terpenting dari pemikiran ini, bahwa Al-Quran berisi informasi tentang fakta-fakta ilmiah yang amat sesuai dengan penemuan manusia, yang diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, bahwa seluruh kehidupan berasal dari air. Yang kedua, bahwa alam semesta berbentuk dari gumpalan gas. Di dalam Al-Quran disebut dengan ad-dukhan. Yang ketiga, matahari dan bulan mempunyai ukuran dan perhitungan yang sesuai. Bahwa kandungan oksigen di udara akan semakin beruang di tempat-tempat yang tinggi. Selain fakta ilmiah yang disebutkan di atas, juga tampak dari penamaan surat dalam Al-Quran, antara lain An-Nahl, An-Naml, Al-Hadid, Ad-Dukhan, An-Najm, Al-Qamar, dan masih banyak lagi yang lainnya. Dakwah bilhal dalam tuntutan sosial. Ruang lingkup dakwah bilhal sebagaimana disebutkan dalam buku pedoman dakwah bilhal adalah meliputi semua persoalan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok, basic needs, bahwa terutama yang berkaitan dengan kebutuhan fisik, material, ekonomis. Maka kegiatan dakwah bilhal lebih menekankan pada pengembangan kehidupan dan penghidupan masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup yang lebih baik sesuai dengan tuntunan ajaran Islam. Dimensi sains dan teknologi dalam Al-Quran. Kata sains dan teknologi ibarat dua sisi mata yang sulit dipisahkan satu sama lain. Sains, menurut Baikuni, adalah himpunan pengetahuan manusia tentang alam yang diperoleh sebagai konsensus para pakar melalui penyimpulan secara rasional mengenai hasil-hasil analisis yang kritis terhadap data pengukuran yang diperoleh dari observasi pada gejala-gejala alam. Sedangkan teknologi adalah himpunan pengetahuan manusia tentang proses-proses pemanfaatan alam yang diperoleh dari penerapan sains dalam kerangka kegiatan yang produktif ekonomis dan Al-Quran sebagai kalam Allah diturunkan bukan untuk tujuan-tujuan yang bersifat praktis. Oleh sebab itu, secara objektif, Al-Quran bukanlah ensiklopedi sains dan teknologi, apalagi Al-Quran tidak menyatakan hal itu secara gamblang. Akan tetapi, dalam kapasitasnya sebagai hudalil al-nas, Al-Quran memberikan informasi stimulan mengenai fenomena alam dalam porsi yang cukup banyak. Ada beberapa macam metode dakwah Islam, yaitu antara lain. Yang pertama, dakwah bil lisan, yaitu metode dakwah lewat lisan, misalnya khutbah Jumat atau ceramah agama di acara-acara pengajian. Yang kedua, dakwah bil kalam, yaitu metode dakwah melalui tulisan, misalnya pada waktu sore hari untuk anak kecil di masjid mengaji Al-Quran. Yang ketiga, dakwah bil nikah, yaitu metode nikah melalui pernikahan, seperti orang yang hijrah tadi menikahi penduduk desa agar mereka mempunyai keturunan dan bisa meneruskan dakwah Islam di masyarakat.
Yang keempat, dakwah bil hal yaitu metode dakwah melalui perbuatan. Misalnya, setiap ada yang bangun rumah, mereka saling membantu dan bergotong royong. Yang keenam, dakwah bil ma'al yaitu metode dakwah yang dilakukan dengan harta, misalnya infak buat membangun masjid. Yang ketujuh, dakwah bil hikmah yaitu metode dakwah yang dilakukan dengan melalui pendidikan, seperti dalam tingkat pendidikan. Disitulah banyak juga terdapat pesan-pesan dakwah melalui mata pelajaran agama pada metode dakwah. Yang ke-8, dakwah bil riklah yaitu metode dakwah yang dilakukan melalui perjalanan, misalnya menjalankan ibadah, umroh atau haji. Yang ke-9, dakwah bil kalbi yaitu metode dakwah yang dilakukan ingkar dan tidak ridho pada kemungkaran. Implikasi pandangan Al-Quran tentang sains dalam proses pembelajaran. Merujuk kepada pandangan Barbour tentang relasi agama dan sains, secara umum ada 4 pola yang menggambarkan hubungan tersebut. Keempat hubungan itu adalah berupa konflik, identifikasi, dialog, dan integrasi. Hubungan yang bersifat konflik menempatkan agama dan sains dalam dua sisi yang terpisah dan saling bertentangan. Pandangan ini menyebabkan agama menjadi terkesan menegasi kebenaran-kebenaran yang diungkap dunia sains dan sebagainya. Kesimpulannya, ilmu pengetahuan adalah merupakan salah satu isi pokok kandungan kitab suci Al-Quran. Kata-kata ilmu itu sendiri disebut dalam Al-Quran sebanyak 105 kali, tetapi kata jadinya lah disebut lebih dari 744 kali, yang memang merupakan salah satu kebutuhan agama Islam, yang salah satunya digunakan untuk penentuan waktu, pelaksanaan ibadah, sholat, menentukan awal bulan Ramadan, pelaksanaan haji. Dalam menentukan waktu yang tepat diperlukan ilmu astronomi dalam Islam. Pada abad pertengahan dikenal istilah sains mengenakan waktu-waktu tertentu. Sains dan teknologi baik itu yang ditentukan oleh ilmuwan muslim maupun ilmuwan barat pada masa lalu, sekarang, yang akan datang. Semua itu bukti kebenaran informasi yang terkandung di dalam Al-Quran. Karena jauh sebelum peristiwa penemuan-penemuan itu terjadi, Al-Quran telah memberikan isyarat-isyarat tentang hal itu, dan ini termasuk dari kemukjizatan Al-Quran, di mana kebenaran yang terkandung di dalamnya selalu terbuka untuk dikaji, disesuaikan, diteliti, diuji, dibuktikan secara ilmiah oleh siapapun. Baik, mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.